Perkenalkan, nama saya Santika Citra Dewi, NPM 049 dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan bagian bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Suatu reaksi kimia adalah proses di mana ikatan atom di dalam molekul-molekul zat yang bereaksi dipecahkan, kemudian diikuti oleh penyusunan kembali atom-atom tersebut dalam kombinasi molekul baru. Reaksi kimia biasanya terjadi antara dua campuran zat, bukan antar dua zat murni. Suatu bentuk yang paling lazim dalam campuran adalah larutan reaksi. Di alam, sebagian besar reaksi berlangsung dalam larutan air. Sebagai contohnya, cairan tubuh kita merupakan larutan dari berbagai jenis zat. Adapun contoh di kehidupan kita sehari-hari yang menggunakan reaksi kimia, seperti makanan yang kita konsumsi setiap saat, akan diubah menjadi energi tubuh. Selain itu, nitrogen dan hidrogen bergabung membentuk amonia yang diperlukan untuk pupuk. Pelajaran yang berkaitan dengan reaksi kimia lazim dikenal sebagai stoikiometri. Stoikiometri ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti mengukur unsur. Pengertian unsur-unsur dalam hal ini adalah partikel-partikel atom, ion, molekul, atau elektron yang terdapat dalam unsur atau senyawa yang terlibat dalam reaksi kimia. Stoikiometri yang menyangkut cara untuk menimbang dan menghitung spesies-spesies kimia, atau dengan kata lain, stoikiometri adalah kajian tentang hubungan-hubungan kuantitatif dalam reaksi kimia. Bila senyawa dicampur untuk bereaksi, maka sering tercampur secara kuantitatif stoikiometri. Artinya, semua reaktan habis pada saat yang sama. Namun demikian, terdapat suatu reaksi di mana salah satu reaktan habis, sedangkan yang lain masih tersisa. Reaktan yang habis disebut sebagai reaksi pembatas. Dalam setiap persoalan stoikiometri, perlu untuk menentukan reaktan yang mana yang terbatas untuk mengetahui jumlah produk yang dihasilkan. Prinsip dari percobaan adalah berdasarkan metode variasi kontinu, di mana dalam metode ini dilakukan sederet pengamatan kuantitas molar totalnya sama, tapi masing-masing kuantitas per reaksi berubah-ubah. Salah satu sifat fisika diperiksa seperti massa, volume, suhu, dan daya serap. Oleh karena itu, kuantitas per reaksi berlainan. Perubahan harga sifat fisika dari sistem ini dapat digunakan untuk meramalkan stoikiometri sistem. Selanjutnya itu tujuan. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk memahami dan mengetahui reaksi-reaksi yang terjadi pada berbagai larutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Eki. Saya di sini NPM 023 Gizi kelas A. Saya di sini ingin menjelaskan tentang laporan praktik dari stoikiometri. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan stoikiometri itu adalah berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu stoikion dan metrein. Stoikion itu yang berarti unsur dan metrein yang berarti mengukur. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa stoikiometri adalah mengukur unsur-unsur dalam hal partikel atom ion. Molekul yang terdapat dalam unsur atau senyawa yang terlibat dalam reaksi kimia. Itu terdapat hukum-hukum yang menjadi dasar acuan untuk perhitungan dalam stoikiometri. Yang pertama itu ada hukum Boyle. Nah, di hukum Boyle ini menyatakan bahwa bila suhu tetap, volume gas dalam ruangan tertutup akan berbanding terbalik dengan tekanannya. Dari hukum Boyle itu kita mendapatkan rumus yaitu P1 V1 sama dengan P2 kali V2. Nah, hukum yang kedua ada yang namanya hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier ini menyatakan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi selalu sama, yang berarti massa yang sebelum reaksi itu dan sesudah reaksi akan selalu sama, yaitu tetap dan konstan. Nah, hukum yang ketiga ada yang namanya hukum perbandingan tetap. Hukum perbandingan tetap ini menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu perbandingan senyawa kimia selalu tetap.
Nah, misalnya air itu terdiri dari 8/9 massa oksigen dan 1/9 massa hidrogen. Nah, itu kan kalau dijumlahkan akan selalu tetap yaitu 1. Nah, hukum yang keempat ada hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ini menyatakan bahwa dalam suatu reaksi kimia, volume gas yang diukur pada P dan T yang sama, volumenya berbanding lurus dengan koefisien reaksi atau mol dan berbanding lurus sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, yang kelima itu ada yang namanya hukum Dalton. Hukum Dalton ini jika dua unsur dapat membentuk satu atau lebih senyawa, maka perbandingan massa dari unsur yang satu yang bersenyawa dengan jumlah unsur lain yang tertentu, massanya akan merupakan bilangan mudah dan tetap. Keenam itu ada hukum Avogadro. Hukum Avogadro ini adalah hukum yang menyatakan gas-gas yang memiliki volume yang sama pada temperatur dan tekanan gas yang sama memiliki jumlah partikel yang sama pula. Artinya, jumlah molekul atau atom dalam suatu volume gas tidak tergantung pada ukuran atau massa dari molekul gas tersebut. Yang terakhir itu ada hukum gas ideal. Hukum gas ideal ini merupakan hukum yang memiliki rumus P kali V sama dengan N kali R kali T. P itu merupakan tekanan gas, V itu merupakan volume gas, N itu merupakan jumlah mol dalam suatu molekul atau senyawa, R itu adalah konstanta gas universal, dan T yang T ini adalah suhu mutlak dari gas dengan satuan Kelvin. Bab 3, prosedur percobaan. Alat-alat yang kita butuhkan untuk melakukan percobaan ini ada neraca analitis, kaca arloji, spatula kaca, gelas ukur 50 ml, gelas kimia 50 ml dan 100 ml, lalu yang terakhir termometer. Bahan yang kita butuhkan ada larutan PbCH3COO2 0,1 molar, larutan Ki 0,1 molar, larutan NaOH 1 molar, larutan HCl 1 molar, larutan H2SO4 1 molar, larutan CuSO4 1 molar, dan larutan NaOH 2 molar. Prosedur acara 1 yaitu reaksi larutan PbCH3COO2 dan Ki. Satu buah tabung reaksi kosong dimasukkan ke dalam gelas kimia 100 ml. Kemudian, letakkan di atas neraca analitis dan nolkan beratnya. Ke dalam tabung reaksi tersebut, tuangkan hati-hati 2 ml larutan PbCH3COO2 0,1 molar, kemudian catat beratnya. Lakukan hal yang sama seperti tahap A, kemudian tabung reaksi ini diisi dengan 2 ml larutan Ki 0,1 molar dan kemudian catat beratnya. Larutan PbCH3COO2 dituangkan ke dalam tabung reaksi yang berisi larutan Ki. Tabung reaksi tetap berada di atas neraca analitis. Catat perubahan berat hasil reaksi. Apakah diamati adanya perubahan berat setelah penambahan PbCH3COO2 ke dalam larutan Ki? Apakah berat campuran lebih besar dari jumlah total berat larutan PbCH3COO2 dan Ki sebelum direaksikan? Jika ada, maka hitung berat produk reaksi hasil percobaan dengan cara berat produk percobaan sama dengan berat larutan campuran dikurang berat larutan PbCH3COO2 ditambah berat larutan Ki. Lalu, hitung berat teoritis produk reaksi dari reaksi 2 ml PbCH3COO2 dan 2 ml larutan Ki. Kemudian, hitung persen hasil dengan menggunakan rumus di atas. Bagian ini diabaikan untuk sistem WFH karena membutuhkan data di lapangan secara pengamatan.
Prosedur acara 2 yaitu reaksi larutan CuSO4 dan NaOH. Larutan NaOH 1 molar sebanyak 50 ml dituangkan ke dalam gelas kimia 100 ml. Kemudian ukur temperaturnya. Larutan CuSO4 1 molar sebanyak 10 ml dituangkan ke dalam gelas kimia 50 ml. Kemudian ukur temperaturnya. Larutan CuSO4 1 molar kemudian dituangkan ke dalam larutan NaOH 1 molar sambil diaduk dan ukur temperatur campuran tersebut. Setelah kita mengukur temperatur dari kedua larutan itu, masukkan data hasilnya ke dalam tabel ini. Lalu buat grafik T, perubahan temperatur terhadap volume NaOH dengan T sama dengan TA dikurang Tm, di mana Tm sama dengan suhu campuran dan TA sama dengan suhu awal setiap larutan. Prosedur acara 3, larutan NaOH 1 molar sebanyak 5 ml dituangkan ke dalam gelas kimia 50 ml, kemudian ukur suhunya. Larutan HCl sebanyak 20 ml dituangkan ke dalam gelas kimia 50 ml, kemudian ukur temperaturnya. Larutan NaOH 1 molar kemudian dituangkan ke dalam larutan HCl 1 molar sambil diaduk dan ukur suhu campuran tersebut. Setelah mengukur masing-masing dari larutan tersebut, lalu mengukur temperatur dari campuran larutan, masukkan data ke dalam tabel ini. Lalu buat grafik seperti yang dilakukan di acara 2. Setelah ini dilanjut ke hasil percobaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuridaina Fadilah, NPM 047. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai hasil pengamatan dan pembahasan hasil pengamatan reaksi larutan PbCH3 CO2 dengan Ki dengan menerapkan persamaan P sama dengan M per V, sehingga pemberian pada 2 ml larutan PbCH3 CO2 0,1 mol itu memiliki massa sebesar 6,5 gram. Dengan melakukan perhitungan ini tidak dapat melibatkan persamaan M sama dengan massa per ml dikali 1000 per V, karena ini merupakan pembuatan larutan. Meskipun di sana ada keterlibatan densitas, namun massa di atas berupa padatan dan volume tersebut merupakan volume pelarut. Persamaan densitas tidak begitu akurat karena persamaan tersebut tidak melibatkan peranan nilai konsentrasi dari larutan PbCH3 CO2 0,1 mol ini. Namun, kita dapat mengambil data tersebut untuk melihat prediksi nilai massa dari larutan timbal 2 asetat. Prediksi ini dibuat naik 0 dan menurun, sehingga pada PbCH3 CO2 dan Ki digabungkan, ternyata beratnya hanya 95%, karena yang 5%-nya itu hilang atau menguap ke udara. Itu adalah yang dinamakan reaksi kimia. Sehingga yang hilang itu otomatis berubah nilainya menjadi negatif. Berarti itu tentu akan bertentangan dengan hukum kekekalan massa, yaitu yang artinya massa input sama dengan massa output, massa yang masuk sama dengan massa yang keluar. Sehingga cara tersebut tidak dapat dilakukan karena reaksi kimia itu melibatkan peranan koefisien stokiometri dan konsep mol. Oleh karena itu ada perhitungan lain, yaitu antara PbCH3 CO2 ditambah 2Ki dengan memperhitungkan awal reaksi setimbangnya, MR massa miligram awal, massa gram awal, massa miligram setimbang, dan massa gram setimbang, sehingga didapatkan hasil berat produk percobaan 0,0461 ditambah 0,0196 gram dengan adanya berat reaktan yang tidak bereaksi sebesar 0,325 gram. Yang kedua, hasil pengamatan dari reaksi larutan COSO4 dengan NaOH. Data ini diambil dari data random dari internet terkait praktikum
yang dijadikan model pembahasan sehingga menghasilkan suhu awal lebih tinggi dari suhu campuran yang menandakan terjadinya penurunan suhu atau yang dinamakan exotherm, dan sebaliknya suhu awal lebih rendah dari suhu campuran maka itu menandakan adanya penerimaan panas atau endotherm. Yang ketiga, hasil pengamatan dari reaksi asam basa. Data ini juga diambil dari data random di internet untuk praktikum ini yang dijadikan model pembahasan. Hasilnya pun suhu awal lebih tinggi dari suhu campuran yang menandakan terjadinya penurunan suhu atau exotherm. Sebaliknya suhu awal lebih rendah dari suhu campuran yang menandakan adanya penerimaan panas atau endotherm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Rizky Fauzan dari kelas Gizi A NPM 021. Saya akan melanjutkan presentasinya. Nah, kesimpulannya, pada percobaan yang telah dilakukan, mengenai reaksi-reaksi pada percobaan yang telah kami lakukan, mengenai reaksi-reaksi kimia dan stoikiometri, seperti antara larutan NaOH dan CuSO4 menunjukkan nilai suhu awal dan suhu gabungannya yang berbeda-beda, serta memiliki suhu rata-rata yang berbeda pula. Hal ini karena dipengaruhi oleh jumlah volume larutan yang digunakan. Begitupun dengan reaksi berikutnya antara NaOH dan HCl. Yang semakin kecil suhu campurannya, maka nilai rata-ratanya akan semakin besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasin Fitriani, NPM 022. Saya akan menyebutkan apa saja yang ada di lampiran laporan praktikum kelompok kami. Di lampiran pertama, kami melampirkan gambar alat seperti neraca analitik, gelas ukur, gelas kimia, dan termometer. Di lampiran kedua, kami melampirkan perhitungan pembuatan larutan beserta rumusnya. Dan di lampiran ketiga, kami melampirkan tabel hasil pengamatan, di antaranya tabel hasil pengamatan reaksi larutan CuSO4 dan NaOH, dan tabel reaksi asam basa.